Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor satu, bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada video. Oh gitu. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukuli dulu. Nggak ada, kan lihat mukanya dong. Jadi ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganiayaan sedemikian rupa yang apa ya, karena mungkin dia sudah terlalu capek, mungkin dipukulin kan. Nah, kan? Jadi sampai nggak sanggup, saya lupa kayak gini terus. Saya nggak tahu. Kalau saya pribadi sedih, Bang. Si Rivaldi di dalam itu dipukulin juga kan, dia tetap dengan aku, Bang. Hari ini saya selaku kuasa hukum juga ya membuat laporan polisi kepada beberapa akun YouTube ya yang menghina Pak Rudiana, terus penasihat hukum yang menurut hemat kami ini bukan kritikan lagi. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk kita reaction kali ini di mana Bu Elsa nih mengatakan bahwa tidak ada penyiksaan, guys. Kita lihat aja ya apa kata beliau ini. Berarti kamu, bukan ini. Berarti kamu. Ini. Yang pertama nendang. Ini nendang sama jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor satu, bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada video. Oh gitu. kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukuli dulu. Nggak ada, kan lihat mukanya dong. Jadi ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganiayaan sedemikian rupa yang Tunggu, saya bilang ini ya, kita lihat jamnya ya. jam 2. Jadi katanya nggak ada penyiksaan nih, guys. Terus dia tuh di narkoba tuh mereka udah lihat macam sendiri, udah ketakutan sendiri. Moce ini maksudnya sudah mulai Jadi ya, cerita. bukti apa betul nih yang diklaimnya Kan bahwa nanya, tidak ada apa, penyiksaan. dulu kamu lemparin batu, apakah sesuai dengan yang itu? Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini? Ya biasalah, namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit, ya. Singkat ya. Singkat sekali, mereka sudah ngaku. Karena itu semua orang bilang kok cepat ya, dan makanya tidak ada pukulan. kekerasan. Katanya tidak ada penyiksaan dan Kalau itu ada waktunya kekerasan cuma kan 30 menit. Kita video loh, kalau foto kan bisa disetting. Kalau ini video, dan kemudian dan video itu pernah, bukan novum, video itu pernah diputar waktu persidangan. Jadi hakim udah percaya. Tingkat pertama nih, 2016 ya. Jadi udah basi lah kalau saya cerita lagi. Nah, mereka tapi ini nggak basi loh, Prof. Ini baru loh, Prof. Kalau ngomong Prof punya video. Memang ada video. Karena kan cerita saat ini karena ada peninjauan kembali ya, Prof. Maka kan kemudian publik kan punya kesempatan tuh mendengar dari versi cerita bahwa terjadi penganiayaan. Dilihat sendiri. Itu 30 menit. 30 menit, terus kemudian diserahkan ke Kasat Serse. Berarti ada buktinya. Ini foto mereka saat diserahkan ke Serse. Iya. Foto saat tersangka diserahkan ke unit Kasat Serse. Bersih nih. Tidak dalam keadaan terluka. Di foto oleh ada Brigadir terluka. Ada namanya. Jangan disebut ya Ada nama-nama. beberapa namanya. Tapi Prof, ini berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik. Dalam arti bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline, ini kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya, Prof. Timeline bahwa keadaan mereka seperti ini nih, dalam kondisi baik seperti ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore, berarti ada 4.30 lah di bawah sore lah. Jam 5 lah. Jam 5 lah masih di narkoba, kemudian diserahkan kepada Serse di Polres Cirebon Kota ini. Mbak. Benar timeline-nya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa ini jelas ada provosnya loh. Dari kepolisian sendiri ada, bisa ditanyakan. Ini kalau udah urusan polisi nggak ada rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa, ini kan pembuktiannya kan panjang ya. Kan kalau orang mikirnya wah itu difoto dulu baru kemudian dipukulin misalnya. Enggak. Iya betul. Dulu karena kamu belum selesai udah sih, Prof. Jadi saya ini mau tadi timeline yang ini korek-korek terus, Mbak. Udah ditayangkan di pengadilan. Jadi nggak usah diribetkan aja, kan harusnya Titin dong cerita. Atau ada baru Prof yang cerita ke saya nih yang enggak, ya justru itu saya juga aneh. Kan si Yogi bisa. Kalau ini kan diputar di pengadilan. Semua mengatakan nah, kemudian waktu BAP setelah diserahkan kan langsung diinterogasi 1 kali 24 jam, ya kan? Jam 5 sampai jam 5.
Jadi waktu setelah Jam itu 5 sore sampai jam 5 pagi ya. Terus Keesokan harinya 24 jam. Jam 5 sore jangan sampai jam 5 sore. 5 sore berikutnya ya, keesokan harinya. Enggak, harus 24 jam, 1 kali 24 jam. Terus kemudian karena sudah ada pengakuan mereka, langsung dibikinlah LP. Dan yang bikin LP kan bukan Pak Rudiana. Pak Rudiana sebagai pelapor, sebagai korban. Dan dia menyebutkan nama-nama itu bukan dia yang merekayasa ini orang. Dia kenal juga kagak sama mereka itu. Dia kan logikanya gimana? Justru karena pengakuan itu ya, dan si Sarso itu udah tahu kan waktu penyerahan kan dia dengar juga, dia menyaksikan kan. Penyerahan itu kan formalitas saja. Jadi ditanya siapa aja ya, dia jawab ini A, B, C itu orang-orang itu. Jadi bukan Rudiana tuh merekayasa. Karena dia juga dari mereka juga, kenal juga kagak, catatan. Gitu ya guys, itu katanya Bu Elsa ya, tidak ada penyiksaan. Tapi kita lihat dulu ada nih seorang napi juga ya, mantan napi juga, itu dia lihat sendiri ya keadaan para terpidana sewaktu di dalam lapas itu ya, di dalam di tempat itu pada saat itu ya. Lalu melanjutkan kisahnya. Saya ke Rivaldi sih cuma nanya, kamu ngelakuin enggak? Ini mantan napi nih. Enggak, Dia lihat juga kok. Enggak, saya nggak melakukan. Kalau dia di Polres juga lagi itu cerita. Oh iya, saya di Polres, nangis kan, nggak sanggup terima kayak gini. Kan itu mungkin apa ya, karena mungkin dia sudah terlalu capek mungkin dipukulin kan. Nah, kan? Sampai nggak sanggup saya lupa kayak gini terus. Saya nggak tahu. Kalau saya pribadi sedih bang. Si Rivaldi di dalam itu dipukulin juga kan, dia tetap tidak ngaku bang. Tidak ngaku karena emang ya sekarang gini bang, orang di dalam tuh dipukulin terus tapi jawabannya tetap sama loh. Jadi ya mantan napi ya guys yang ada pada saat itu mungkin saya tidak sanggup, di penjara bang. Itu ya. Kamu yakin dengan keterangan kamu ini, Beb? Kamu berani disumpah? Disumpah gimana pun saya berani karena posisinya emang benar, saya pun ada di dalam situ. Nah. Gimana nih Bu Elsa dengan kesaksian dari mantan napi ini bahwa terpidana disiksa bahkan Rivaldi itu ya sampai tidak pernah ngaku guys. Oke, kali ini kita akan mereaction video di mana Bang Fitra nih melaporkan katanya 2 akun YouTube yang katanya pencemaran nama baik atau hampir semua kalau bisa ya lapor aja Pak biar tambah rame tuh. Menurut Fitra, Ibtu Rudiana siap dikualifikasi untuk membantah tuduhan tadi. Fitra berharap kepolisian mengusut kasus ini termasuk memburu pemilik akun YouTube tadi. Penuh tuh penjara kalau semua akun YouTube dilaporkan. 27A Undang-Undang ITE serta pasal 311. Karena kan banyak yang bahas ini, guys. 6 tahun penjara. Jadi hari ini saya selaku kuasa hukum juga ya membuat laporan polisi kepada beberapa akun YouTube ya yang menghina Pak Rudiana. Terus penasihat hukum yang menurut hemat kami ini bukan kritikan lagi, tapi ini sudah masuk ranah banyak duitnya Bang Fitra ini dikeluarin untuk lapor. Ini laporan polisi. Kira-kira kalau lapor gitu pakai duit nggak ya? Karena banyak-banyak ini dilaporkan. Kita laporkan ada 2 dan kawan-kawan. Kok 2? Baru kok 2 aja Bang? Penyidik untuk menindaklanjuti. Ya itu ya guys ya, kita sudah mereaction gimana Bu Elsa dan Bang Fitra ini ya, apa kata mereka dengan ini ya enggak tahu lah, sampai bingung mau bilang apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya reaction. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye, assalamualaikum.